Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fatih 915. Nah, hari ini mau ngebahas Yamaha All New NMAX 155. Nah, kondisinya saya beli second. Nah, kondisinya begini. Jadinya masih lumayan tergolong mulus. Nah, sedikit-sedikit cerita mau itu ya. Sharing-sharing terkait gimana sih cara kalau misalnya kita mau beli motor second. Nah, kita coba. Oh, di situ ada Suzuki Address. Tapi kita tidak lagi ngebahas Suzuki Address. Kita mulai bahas Yamaha NMAX. Nah, biasanya kalau misalnya kita beli motor, diusahain penampilan awal itu adalah ibaratnya pandangan pertama itu wajib gitu. Jadi kalau misalnya semulus ini ada cacat-cacat minor, kalau kayak lecet-lecet pemakaian ya it's okay lah. Tapi kalau misalnya budinya aja udah kusam, itu patut dipertanyakan. Dan juga nomor 2 adalah rangka wajib kita, kalau emang perlu kudu ngolong, kita ngolong gitu sebisa mungkin, wajib mulus gitu. Kita ngeliat bagian depan sini kan, kolong belakang tadi, terus kita lihat bagian sini, terus bagian ke bawahnya situ ya kan, kita lihat bagian situ ke bawah. Kita dengan kalau NMAX bisa diterawang tuh, nah itu langsung aja di center. Kalau sekiranya bekarat atau enggak cat-catnya udah pada ngelupas, itu patut dipertanyakan, berarti dia udah pernah ke air laut biasanya gitu. Terus yang perlu diperhatiin lagi adalah shock breaker. Nah, diusahakan mulus kayak gini ya, jangan ada sampai baret-baret dikit gitu. Oh, terima, jangan. Itu harganya lumayan asok ini kalau yang ori ya. Kalau yang abal-abal mah paling 100-200. Tapi kalau misalnya yang ori itu mahal gitu. Terus yang kedua adalah piringan cakram, biar kelihatan sepele tapi lumayan. Kalau kampas rem, kalau misalnya habis ya masih bisa-bisa lah kita ganti. Itu harganya paling 30.000, udah merek yang Aspira atau KNZ. Kalau mau yang ori bisa di 60 sampai 80.000 gitu. Kalau untuk ampas aneh biasanya pakai Aspira, karena apa, murah gitu, dan juga udah non asbestos atau enggak KNZ kalau nggak ada gitu. Terus yang perlu diperhatiin adalah nah ini reflektor, kalau bisa jangan sampai pecah atau retak. Sama ini juga untuk minimalisir pengeluaran gitu. Dan juga diusahakan, nah untuk speedometer diusahakan ininya hidup ya, dan juga cek engine jangan sampai nyala. Nah, terus juga tegangan baterai juga perlu dicek. Kalau bisa 12,8 ya, 12,2 masih tolerir lah gitu. Oke, kalau ini mah selingan aja gitu. Nah, untuk konsumsi bahan bakar di sini 36-37 itu udah paling irit. Dan untuk konsumsi bahan bakar NMAX paling borosnya itu ada yang ngalamin di 34 gitu. Dan juga perlu diperhatiin lagi, ini kan ngisi bensinnya di depan, kalau bisa juga untuk bukaan itu intinya masih kondisinya masih bagus ya dibukanya, jangan sampai ada yang rusak. Untuk meminimalisir jangan ini kita beli ini gitu, kalau bisa belinya yang benar-benar udah prepare. Dan juga nah pegas ini pegas sering banget user NMAX tiba-tiba udah loyo. Nah, ini masih bagus kondisinya. Kita cek juga rangka dalam, bagian dalam. Selagi bisa kita intip. Selagi kita bisa masih center, kita center dalamnya. Kalau ininya bagus, semuanya bagus, rangkanya bagus, berarti motor secara nggak langsung kerawat gitu. Dan juga shock belakang juga bagian yang penting untuk dicek. Nah, ini kalau bisa jangan sampai bocor. Terus piringan cakram dicek ketebalannya. Kalau untuk kampas ya minor lah bahasanya. Terus juga pengecekan yang gak kalah penting, yang mungkin penting juga sebenarnya, adalah faktor dari si mesin. Nah, biasanya kalau Yamaha NMAX, kalau misalnya udah lebih dari 50.000 km, itu biasanya dia belang. Mesinnya belang biasanya. Kalau misalnya itu 50.000 km itu biasanya belang. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Yang penting ketika kita cek itu bahwa kalau bisa kita ceknya di siang hari ya, itu overheat apa enggak, dicek sekelilingnya semuanya. Ini kan kalau NMAX itu kan kelihatan gitu. NMAX kelihatan. Dan juga penyakit NMAX nih ininya nih sering banget oblak.
kemarin aneh ganti ini box filternya pakai beli yang dalam aja, itu 60.000 seenggaknya. Kalau ini kan ibaratnya masih bisa kehitung lah, ibaratnya masih kejangkau lah harganya 60.000. Nah, udah bisa kepasang lagi, sekarang udah mulai kokoh tuh, udah kokoh lagi, udah nggak goyang gitu. Lalu yang gak kalah penting lagi selain mesin, bodi, kerangka, dan juga ini CVT ya. Jadi kalau untuk faktor-faktor yang mahal kayak bodi, terus CVT, mesin, rangka apalagi khususnya, itu diusahakan kalau bisa ya yang terbaik. Kalau CVT juga sama terbaik. Kalau misalnya kayak minor kayak gini patah, itu nggak masalah lah gitu. Dan satu hal lagi, kalau misalnya ente beli motor second, diusahain misalnya kata orangnya, oh ini baru ganti oli segala macam rupa, ya jangan percaya, itu jangan percaya. Nah kalau bisa langsung diganti aja olinya, mau oli mesin, mau oli CVT pun diganti gitu. Nah yang kedua adalah yang perlu kita cek lagi selain oli, terus oli CVT, oli mesin, nah itu box filter. Keseringan user NMAX itu ngisi olinya itu berlebih. Ingat, oli all new yang NMAX ini, ya kan, yang all new ya, yang barunya itu olinya itu 900 ml 900 ml, jangan sampai lebih. Nah untuk oli gardan belakangnya diusahain 100, jangan pakai 140, karena yang lama itu 140. Nah untuk yang depan itu kebanyakan pada ngisi 1 liter. Ingat, kalau misalnya kelebihan ntar bisa tumpah di dalam sini, banyak luber gitu. Dan juga kudu diperhatiin, kita ketika ada beli motor baru, filter kalau bisa usahain dibuka, kalau emang kotor ganti, karena itu murah. Kemarin aneh beli cuman 12.000 15.000, nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting bisa fungsional gitu. Kalau dari aneh kayak gitu aja gitu. Diusahain juga sepeda meter itu jangan sampai sunburn ya, diusahain bagus, hidup semua normal, bagus, jernih gitu. Nah diusahain kayak gini tampilannya gitu. Ini juga saklar hidup semua, pastiin lampu sen ya, emang minor kelihatannya, tapi kan kita nggak tahu ya. Kalau iya bohlamnya mati, kalau misalnya kelistrikan yang error, klakson pun kudu dicek gitu. Udah, nah ketika itu udah kita langsung tes jalan deh gitu. Tes jalan udah oke, nggak ada gerdek, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh, bunyinya segala macem. Itu kalau misalnya mau mesin tuh ditekap sininya pakai sendal, nggak usah terlalu ditekap. Kalau injeksi ditekap banget mati gitu, itu wajar. Dan misalnya udah semua udah bagus segala macam rupa udah. Dan yang terakhir adalah jangan lupa pastikan surat-surat BPKB, STNK, itu yang paling penting. Nomor rangka sama nomor mesin itu dicocokin dan diakurin. Nih nomor mesin itu dari bawah CVT biasanya kalau matic, itu pastiin diakurin, disamain secara saksama dengan dalam tempo dan waktu dan singkat-singkatnya. Pokoknya itu kudu wajib sama, nggak boleh beda. Dan misalnya udah semua udah bagus segala macam rupa, udah bawa pulang bayar secara cash. Oke, segitu dulu konten dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat, berkah, lancar buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga yang paling penting adalah jangan lupa sholat 5 waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.